waktu setempat. Warga yang melihat langsung jenazah Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya tak henti-hentinya menangis histeris. Putri Dr. Marwan Al-Sultan yang selamat, Lubna Al-Sultan, mengecam serangan rudal Israel yang menargetkan kamar apartemen mereka. دكتور قلب في مستشفى الاندونيسي، مدير المستشفى الاندونيسي، لا هو في حركه ولا بينتمي لاي شيء، هو بس بخاف على المرضى وبيعالج وبطبطب طول الحرب، وهو صامد وصابر في المستشفى الاندونيسي في كل المستشفيات، وضل لاخر لحظه في المستشفى الاندونيسي، وضل لاخر لحظه يكافح في المرضى ويجيب ويودي ويعمل نقط طبيه عشان بس يعالج ويبعث رسالته. فجاه في دقائق صاروخ في 16 على غرفته بالضبط، في مكانه عليه بالضبط. كل الدار غرفها كويسه الا غرفته هي اللي في الصاروخ فيها بالضبط، استشهد فيها. Teman-teman, selamat datang lagi di channel kita yaitu Neo Viral. Tadi kita telah menyaksikan bersama video dari Direktur Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza ini yang diserang oleh Israel di dalam apartemennya, dan Israel juga sudah menargetkan Direktur Rumah Sakit Indonesia kita ini, teman-teman, sehingga tewas dalam apartemennya. Dan berikut kita coba baca tanggapan daripada netizen ya, teman-teman. Direktur Rumah Sakit Indonesia Gaza tewas dalam serangan Israel, rudal mengincar kamarnya. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang juga berprofesi sebagai dokter, Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan udara Israel Rabu 2 Juli. Dalam serangan itu, istri dan beberapa anaknya juga tewas. Teman-teman, ini sangat-sangat sadis, serangan-serangan macam itu, kasihan, yang sehingga yang bukan itu tujuan, yang hanya kerja dan jadi bagian dari penyerangan konflik ini antara Israel dengan Iran, teman-teman. Anak perempuan Al-Sultan, Lubna, berkata, rudal pesawat tempur F-16 menargetkan kamar ayahnya, persis di tempat dia berada, tempat mengarah kepadanya, kata Lubna kepada kantor berita Associated Press. Semua kamar di rumah itu utuh kecuali kamarnya yang terkena rudal, ucapnya. Serangan udara itu, otoritas militer Israel atau IDF membuat klaim rudal mereka menyasar teroris utama dari Hamas di wilayah Gaza. IDF mengklaim perhatian pada warga sipil yang terluka dan berjanji akan memitigasi risiko semaksimal mungkin. Putri Dr. Al-Sultan menyatakan ayahnya tidak terlibat dengan kelompok milisi manapun. Dia hanyalah orang yang mencemaskan semua pasien dia rawat selama perang, ujarnya. Dr. Al-Sultan adalah Direktur Rumah Sakit Indonesia yang menyatakan tidak lagi berprofesi. Penyebabnya merujuk PBB adalah serangan Israel yang berulang dan kerusakan struktural yang berkelanjutan. IDF pada berbagai kesempatan mengakui telah melancarkan serangan ke rumah sakit itu. Alasan yang mereka ajukan, rumah sakit itu merupakan bagian dari infrastruktur kelompok teror. Tuduhan itu telah berulang kali dibantah otoritas kesehatan Gaza, kelompok pekerja medis lintas negara, dan juga PBB. Menurut laporan PBB, tidak ada lagi rumah sakit yang berfungsi di wilayah Gaza Utara, termasuk Rumah Sakit Indonesia. Keluarga dan staf medis berduka untuk Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya yang kehilangan nyawa setelah serangan Israel ke sebuah apartemen di Jutation 17 Kota Gaza Rabu 2 Juli. Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun sejak 2011 dengan dana yang berasal dari donasi masyarakat serta sejumlah organisasi seperti Palang Merah Indonesia dan Muhammadiyah. Donasi itu dikumpulkan oleh Medical Emergency Rescue Community MERS. Rumah sakit ini sangat penting bagi kedua negara, yakni
momentum dan simbol kerjasama dan persahabatan antara Indonesia dan Palestina. Karena Palestina selalu ada di hati kita, kata Yusuf kala Wakil Presiden Indonesia saat seremoni simbolis di Jakarta Januari 2016. Warga Palestina di lokasi serangan Israel terhadap tenda penampungan mengungsi di Khan Younis. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam serangan Israel yang menewaskan Dr. Al-Sultan dalam pernyataan resmi Kamis 3 Juli. Indonesia mengapresiasi jasa komitmen dan perjuangan beliau bagi kemanusiaan serta bagi perdamaian di Palestina. Demikian pernyataan resmi tersebut. Selain menjabat sebagai orang nomor 1 di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Al-Sultan juga berstatus pakar kardiologi di internasional. Lembaga Kemanusiaan MERS menyebut Al-Sultan tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia di bawah situasi yang sulit, menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina meskipun terus-menerus menghadapi ancaman serangan udara Israel dan keterbatasan sumber daya yang parah. Saat Israel memblokade rumah sakit itu pada Desember 2024, Dr. Al-Sultan keluar dari kompleks fasilitas medis tersebut. Walaupun begitu, Al-Sultan tetap tinggal di Gaza Utara. Dia sempat kembali bekerja di meja operasi selama periode gencatan senjata 2025. Ya teman-teman, demikian saja dulu konten atau video kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus atau subscribe supaya di berita-berita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Sekian saja dan terima kasih.